Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami di sini akan mempresentasikan tentang metode transformasi Fourier. Di sini ada nama-nama kelompok. Yang pertama yaitu saya, Muhammad Husmi Rizky Pratama dengan NIM 2010-1106-023. Dan yang kedua, dengan saya Jessica Grace Lamentik dengan NIM 201011060008 dan teman saya Erlingga Froli Gabriela Paat dengan NIM 201011060032. Dan saya Kevin Antonius Ngantung dengan NIM 201011060021. Oke, selanjutnya yang pertama itu deret Fourier, memiliki fungsi ganjil, genap, dan jangkauan setengah. Yang kedua yaitu sebuah fungsi dimisalkan f dalam kurung x, bilangan genap berlaku f sama dengan negatif x sama dengan f dalam kurung x. Bilangan ganjil berlaku. Yang kedua yaitu f dalam kurung x sama dengan negatif f dalam kurung x. Misal untuk genap yaitu x2, x4, x6, dan seterusnya. Dan misal untuk ganjil x1, x3, x5, dan seterusnya. Selanjutnya ada bilangan kompleks. Bilangan kompleks terdiri dari bilangan real dan imajiner, di mana bilangan real dan ada tipe rasional dan irasional. Bentuk bilangan kompleks seperti polar, rektangular, trigonometri, eksponensial, dan deret Euler. Next. Selanjutnya ada transformasi Fourier. Transformasi Fourier adalah suatu model transformasi yang memindahkan domain spesial atau domain waktu domain menjadi domain frekuensi. Seperti di bawah ini. Next. Selanjutnya ada definisi transformasi Fourier. Fourier mendefinisikan transformasi Fourier dari deret Fourier bentuk kompleks atau eksponensial, yaitu dengan menganggap fungsi non-periodik adalah fungsi periodik dengan perioda tak terhingga. Kita mulai dengan bentuk-bentuk eksponensial deret Fourier. Kelebihan dan kekurangan transformasi Fourier. Kelebihan transformasi Fourier dapat mempermudah analisis terhadap suatu sinyal yang berbeda dalam sistem. Kekurangan transformasi Fourier hanya dapat menangkap informasi apakah suatu sinyal memiliki frekuensi tertentu atau tidak, tapi tidak dapat menangkap di mana frekuensi yang terjadi. Selanjutnya, transformasi Fourier satu dimensi ada dua, yaitu transformasi kontinu satu dimensi, transformasi diskrit satu dimensi. Next. Transformasi Fourier kontinu. Transformasi Fourier kontinu adalah sebuah sinyal waktu sebagai hasil penjumlahan beberapa sinyal kontinu. Next. Transformasi Fourier 1D, transformasi Fourier kontinu 1D dari suatu fungsi waktu ft didefinisikan dengan, bisa kita lihat rumusnya di bawah ini, di mana f tak hingga adalah fungsi dalam domain frekuensi. Tak hingga adalah frekuensi radial 0, 2 pp, atau dapat ditulis tak hingga 2 NFA. Next. transformasi Fourier diskrit, di mana transformasi Fourier diskrit atau disebut dengan diskrit Fourier transformasi atau DFT adalah model transformasi Fourier yang dikenal pada fungsi diskrit dan hasil juga diskrit. DFT ini didefinisikan, bisa kita lihat di rumus yang ada di bawah ini, di mana FU sama dengan sigma M, di mana X sama dengan 1,
Fx kali E pangkat minus J Pi Ux per M. DFT seperti rumus di atas dinamakan dengan DFT 1 dimensi. DFT semacam ini banyak digunakan dalam pengelolaan sinyal digital. Next. Transformasi Fourier 1D. Transformasi Fourier dari suatu fungsi diskrit atau DFT merupakan suatu variabel fx di mana x sama dengan 0,1, 2, dan seterusnya sampai m kurang 1. Dirumuskan sebagai berikut, di mana fu sama dengan 1 per m sigma m kurang 1, di mana x sama dengan 0, fx e pangkat minus j 2pi ux per m. Untuk U sama dengan 0,1, dan seterusnya sampai M kurang 1. Dari FU, kita akan mendapatkan kembali fungsi asal dengan menggunakan kebalikan dari transformasi Fourier diskrit atau IDFT, di mana dengan rumus fx sama dengan sigma M kurang 1, di mana U sama dengan 0, FUE di mana pangkat J 2pi Ux per M, di mana untuk X sama dengan 0,1, dan seterusnya sampai M kurang 1. Next. Demikian presentasi dari kami. Ucapkan terima kasih.